Halo semuanya, saya Windra Swastika. Ya, ini adalah satu seri tutorial untuk bahasa pemrograman Python ya. Di bagian ini saya akan memberikan satu contoh ya, bagaimana kelas ya pemrograman berorientasi objek atau PBO diterapkan dalam Python. Ya, di bagian sebelumnya saya udah jelaskan ya tentang prinsip dasar atau bagaimana cara menerapkan PBO pada Python. Nah, misalkan kita mau membuat satu kelas ya, satu kelas eh, di mana kelas ini adalah yang berisi. Nah, misalkan kita mau membuat satu program ya, di mana programnya nanti akan menampilkan pertanyaan, lalu ada opsi jawabannya. Setelah itu user bisa milih opsi jawabannya. Jika opsinya benar, maka skornya bertambah. Jika salah, skornya tidak bertambah. Nah, kita akan terapkan ke dalam satu kelas ya. Pertama kita buat dulu kelasnya. Misalkan saya sebut sebagai kelas create new ya, new Python file. Kemudian kita buat nama kelasnya adalah pertanyaan atau question ya, questions. Nah, kita definisikan kelasnya, kelas questions seperti ini ya. Kemudian eh, pertama kita definisikan untuk konstruktor atau init ya, init. Nah, di init ini setiap kali nanti ada pertanyaan baru, apa yang perlu di data apa yang dibutuhkan ya. Jadi data yang dibutuhkan yang pertama tentu kita butuh pertanyaannya ya. Pertanyaannya dalam bentuk string ya. Pertanyaan dalam bentuk string, kemudian opsi jawabannya ya, opsi jawaban A, B, C, D apa, kemudian jawaban yang benar apa. Jawaban ya, saya sebut sebagai jawaban. Nah, ini tiga parameter ya, tiga parameter atau tiga data yang dibutuhkan saat kita membuat satu pertanyaan, saat kita membuat objek pertanyaan ya. Kita masukkan ke dalam kelas ini self pertanyaan sama dengan pertanyaan, kemudian self opsi sama dengan opsi, dan self jawaban sama dengan jawaban. Nah, kita buat fungsi untuk mencetak pertanyaannya ya. Def cetak ya, cetak pertanyaan. Dalam cetak pertanyaan ini perintahnya sederhana, hanya mencetak print self titik pertanyaan ya, pertanyaan gini. Nah, kemudian kita definisikan juga def untuk tampilkan opsinya, tampilkan opsi ya. Dalam menampilkan opsi ya, dalam menampilkan opsi kita asumsikan ya, opsi ini adalah list ya. Kita asumsikan list sehingga kita bisa mencetak dengan menggunakan for x in opsi ya, self opsi ya. Self opsi begini. Kemudian kita print ya, kita print x. Nah, kalau hanya print x akibatnya nanti akan opsinya apa. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba ya buat objek question ini. Ini ada di file baru, kita perlu import ya, from question import bintang ya. Artinya kita akan menggunakan kelas yang ada di question ini ya. Nah, kita definisikan objeknya misalnya per atau soal ya. Soal sama dengan question. Nah, kita tadi butuh pertanyaan. Misalnya ini kuisnya sederhana ya, bahasa Inggris Indonesia gitu ya. Misalnya merah. Kemudian opsinya, opsi ini adalah dalam list ya. List, misalnya pilihannya adalah green, blue gitu ya. Kemudian red, gini ya. Nah, jawabannya apa yang betul? Jawabannya adalah red, begini ya. Nah, kalau kita sudah definisikan objeknya, dengan menggunakan kelas ini, kita bisa panggil soal, misalnya cetak pertanyaan, ya. Kemudian soal titik tampilkan opsi. Nah, ketika kita jalankan programnya, maka hasil yang muncul adalah seperti ini, ya. Merah, ini mungkin perlu diberi titik 2 gitu ya, supaya kelihatan bahwa ini adalah pertanyaan, atau bahasa Inggris merah, ya. Bahasa Inggris merah. Nanti usernya bisa milih. Nah, seperti ini saya jalankan.
Ya, bahasa Inggris merah, green, blue, red. Nah, masalahnya di sini nggak muncul opsi misalnya A, B, C, atau 0, 1, 2 di mana user bisa memilih jawabannya. Nah, untuk itu kita modifikasi dulu di bagian tampilkan opsi. Selain menampilkan pertanyaannya, ya, selain menampilkan pertanyaannya, kita perlu menampilkan juga nomornya supaya user bisa memilih. Jadi nanti usernya bisa milih pilihan itu sama dengan input masukkan jawaban begini, ya, masukkan jawaban. Kita coba dulu ya hasilnya seperti apa. Ctrl R. Nah, masukkan jawaban, ya, masukkan jawaban. Usernya bisa milih, tapi masalahnya jawabannya apa gitu ya, jawabannya dimasukkannya apa. Nah, supaya praktis, jawaban yang dimasukkan itu bisa berupa angka. Angkanya muncul di sebelah dari perintah print ini, ya. Angkanya saya tuliskan misalkan C gitu ya, C sama dengan 0, kemudian di sini dimulai dari C, kemudian pilihannya, ya, pilihannya kemudian diikuti dengan X. C-nya jangan lupa ditambah 1, ya. Kita coba ya, kita jalankan ya, Ctrl R. Nah, bahasa Inggris merah, masukkan jawaban. Nah, sekarang sudah muncul opsinya 0, 1, 2, ya. Dari mana 0, 1, 2? Dari sini. Ya, 0.1.2 dari sini. Ya. C plus 1 ini supaya 0 kemudian jadi 1, kemudian jadi 2. Nah, kemudian masukkan jawaban. Misalkan dimasukkan jawaban 2 gitu ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita pastikan ya, kita pastikan bahwa jawabannya ya, jawaban yang dipilih itu sudah sesuai dengan jawaban di sini. Jadi kita bandingkan apakah ya, list opsi ini adalah satu list ya. Apakah ya. Ini saya ubah jadi bilangan numerik dulu. Ya, apakah if ya, if jawaban ya, jawaban yang benar atau opsi yang dipilih ya, opsi yang dipilih itu sudah sama dengan jawaban ya. Jika sudah sama ya, saya definisikan ya, pilihan sama dengan, atau enggak usah deh, opsi pilihan sudah sama dengan jawaban ya. Jika sudah sama, maka misalnya return true ya, else return false. Nah, dengan demikian ketika jawaban itu sama ya, ketika jawaban itu sudah sama, maka fungsi tampilkan opsi ini akan menampilkan atau akan mengembalikan nilai true. Jadi saya bisa tulis di sini benar sama dengan soal tampilkan opsi. Jika benar ya, misalnya saya print jawaban benar seperti ini ya. Kita coba jalankan bahasa Inggris merah, saya coba buat salah ya. Saya pilih 0, maka tidak muncul apa-apa karena di sini tidak diberikan else. Kita berikan else, print jawaban salah ya. Kita run kembali. Bahasa Inggris merah, green, saya buat 0 ya. Hasilnya adalah jawaban salah. Bagaimana jika benar ya? Bahasa Inggris merah adalah 2. Seperti ini jawaban benar. Nah, ini adalah penggunaan kelas ya, penggunaan satu kelas, di mana dalam kelas ini ada beberapa method dan ada beberapa properti atau atribut. Nah, kita akan coba utak-atik lagi pada fungsi tampilkan opsi ini. Misalkan kita ingin membuat satu atribut lagi, yaitu acak yang nilainya boolean ya, nilainya boolean, di mana kalau dia bernilai true, maka opsi jawabannya ya, opsi jawabannya itu akan diacak. Jadi ini kan opsi jawabannya ya, green, blue, red gitu ya. Setiap kali ditampilkan maka akan mengikuti urutan ini. Nah, bagaimana ketika urutannya kita akan acak gitu, agar jangan setiap kali ditampilkan pertanyaannya opsinya ini selalu sama, green, blue, red gitu. Bagaimana supaya acak? Nah, supaya acak ya, di sini saya akan if gitu ya. If acak ya, jika diminta untuk mengacak, maka ya, maka apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan adalah merandom ya. Ada fungsi dalam library random ya, import random.
yang bernama shuffle ya. Kita bisa men-shuffle satu list. Jadi random titik shuffle. Nah, yang di shuffle adalah opsi. Nah, ketika acaknya true, maka list ya, maka item-item yang ada di opsi ini akan diacak posisinya. Nah, kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan Ctrl R. Nah, di sini green, red, blue ya. Padahal di sini green, blue, red. Kalau kita jawab dengan benar satu, jawaban benar ya. Kita coba lagi Ctrl R. Nah, urutannya udah berubah lagi, red, green, blue ya. Tapi jawabannya akan selalu sama, red ya. 0. Kenapa bisa sama? Karena di sini kita membandingkan opsi sesuai dengan yang diinputkan oleh user, yaitu berapa, di sini contohnya 0, apakah sama dengan jawabannya. Jadi yang dibandingkan adalah isi dari self opsi. Begitu. Nah, kita bisa ubah soal ini menjadi list ya. Di sini kan hanya satu pertanyaan ya. Kita bisa ubah menjadi list supaya terdiri dari beberapa pertanyaan ya. Karena list kita buka kurung kotak ya, kurung siku, dengan kita tutup dengan kurung siku ya. Ini pertanyaan pertama, saya akan copy ya. Misalnya pertanyaan kedua, begini. Saya perbaiki indentasinya ya. Red. Ini ya, pertanyaan kedua, misalkan biru dan biru ya. Kemudian pertanyaan ketiga seperti ini ya. Saya perbaiki indentasinya. Untuk hijau dan green. Ya, ini blue ya, bukan biru. Nah, seperti ini ya. Jadi ini jawaban yang benar, red, blue, green. Nah, agar bisa dicetak semua, kita perlu melakukan iterasi ya. Iterasi untuk list. Ini list ya. Ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua, ini pertanyaan ketiga. Kita tentu bisa menambahkan pertanyaan lagi gitu ya, banyak pertanyaan. For X in soal ya. For X in soal maksudnya apa? Maka nilainya X itu akan ditelusuri. Nilainya soal ini akan ditelusuri mulai dari question pertama, kedua sampai terakhir ya. Nah, di sini X ini adalah satu objek ya, satu objek yang berupa question. Sehingga saya bisa memanggil X atau saya langsung memanfaatkan ini X titik cetak pertanyaan ya, kemudian benar sama dengan X, tampilkan opsi. Nah, jika benar, ya, jika benar, apa yang dilakukan? Misalkan disimpan dalam skor ya, skor plus sama dengan 1. Kita perlu memberi nilai awal, skor sama dengan 0, sehingga di akhir kita bisa print jawaban benar, titik 2, sebanyak STR ya, skor. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti soal ini akan dicetak ya, X pertanyaan, kemudian opsi jawabannya akan ditampilkan, kemudian kita mendefinisikan jawaban yang benar apa ya, kemudian diinputkan opsi pilihannya apa, kemudian dibandingkan ya. Kita lihat hasilnya, bahasa Inggris merah, red ada di pilihan 0, jadi saya akan benar dulu ya, 0, kemudian bahasa Inggris biru ada di 0 lagi, saya pilih 0. Nah, untuk hijau saya akan buat salah ya. Misalkan saya pilih 2. Nah, maka yang muncul jawaban benar adalah 2. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya untuk membuat satu kelas dengan nama question. Kemudian di dalam question itu ada atribut acak yang digunakan untuk mengacak opsinya. Opsinya adalah satu list ya, list yang berisi satu daftar, sehingga ketika acaknya nilainya true, kita panggil satu method namanya shuffle untuk mengacak urutannya, sehingga akan tampil urutan yang acak ya. Nah, kita tentu bisa menambah ya, opsi ini kita bisa tambah ya, karena ini adalah satu list, jadi kita bisa tambahkan misalnya purple gitu ya, purple sini. Nah, kemudian kalau kita jalankan ya, Ctrl R, maka ini akan muncul, purple ini akan muncul karena dia juga akan ditampilkan pada opsi. Waktu kita memanggil ini ya, tampilkan opsi. Kita pilih jawabannya misalkan 0, 1, dan 2 gitu misalnya.
jawaban benarnya 0. Nah, seperti itu contoh penggunaan kelas ya pada Python. Kita menggunakan kelas di file yang lain, yaitu question.py. Nama kelasnya question, sehingga kita perlu import terlebih dahulu dengan menggunakan from question import bintang. Artinya pada melalui file question.py kita mengimport apapun yang ada di question. Lalu kita bisa mendefinisikan dalam bentuk list seperti ini ya, setiap objeknya. Kemudian kita bisa telusuri listnya dan seterusnya. Ya, oke, sampai di sini video untuk kelas pada Python. Kita akan ketemu di video berikutnya.